tantangan berat di masa depan mengenai permasalahan sampah yang semakin hari kian menambah deretan persoalan yang sampai detik ini belum menemukan titik ujung. Sampai kapan krisis ini akan berakhir? Gunungan sampah yang kian hari makin merambat tidak cukup untuk membuat masyarakat sadar dan peduli akan pentingnya pengelolaan lingkungan. Proporsi sumbangan sampah menunjukkan bahwa banyak sedikitnya timbulan sampah sangat dipengaruhi tingginya tingkat konsumsi sehari-hari oleh masyarakat itu sendiri. Data Badan Pusat Statistik atau BPS terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Dengan demikian, angka tersebut menjadi salah satu faktor jumlah volume sampah yang diproduksi cenderung akan terus meningkat seiring dengan bertumbuh dan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Jika berkaca pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, volume timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 19,45 ton. Dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat akan timbul oleh akibat adanya penumpukan sampah yang terjadi. Bukti gunungan sampah terutama pada sampah plastik dan sisa makanan sudah diuji laporan global bahwa Indonesia masuk jajaran penghasil sampah plastik dan sisa makanan terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional bahwa jenis sampah makanan mencapai persentase sebesar 41,55%. Jumlah ini membuktikan bahwa berdasarkan jenisnya, sampah makanan menjadi menyumbang terbesar pertama dan dilanjut sampah plastik dengan persentase sebanyak 18,55%. Berikutnya adalah sampah kayu atau ranting sebanyak 13,27%, sebanyak 11,04% sampah kertas atau karton, dan 2,86% sampah logam. Selain itu juga terdapat limbah kain sebesar 2,54%, limbah kaca sebanyak 1,96%, limbah karet atau kulit sebesar 1,68%, dan limbah lainnya sebesar 6,55%. Fakta yang tidak bisa dielak, tumpukan sampah yang cukup besar memang ada pada lingkungan sekitar. Bahkan akan terus meningkat jika masyarakat Indonesia sendiri tidak berintrospeksi, yaitu bagaimana dapat lebih sadar dan bijak dalam menghasilkan dan mengolah sampah. Bukti kisah gunungan sampah yang kian menjadi-jadi juga dirasakan daerah istimewa Yogyakarta, semboyan Hamemayu Hayuning Bawana, yang artinya memperindah keindahan dunia. Pada kenyataannya di lapangan tidak tercermin hal tersebut. Beberapa sudut daerah yang bahkan sampai pada pusat kota juga tidak jarang ditemukan tumpukan sampah yang bahkan sampai mengganggu keindahan Yogyakarta. Permasalahan mengenai darurat sampah di daerah istimewa Yogyakarta sudah menjadi rahasia umum jika provinsi ini menempati peringkat kedua sebagai penyumbang sampah dengan rata-rata 270 ton per hari. Hal ini diperburuk dengan maraknya pemberitaan mengenai tempat pembuangan akhir piungan. Terjadi penutupan pada tanggal 23 Juli hingga 5 September 2023 akibat dari kapasitas yang telah melebihi batas. Namun begitu, penelusuran persoalan sampah di Yogyakarta tidak sampai di titik kekotoran semata. Bercermin pada satu sudut tempat yang terletak di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pak Siswoyo, selaku manajer Kupas, menjelaskan terkait dengan adanya kelompok usaha pengolahan sampah yang memberikan solusi terkait adanya pembuangan sampah liar di masyarakat, khususnya di Panggung Harjo itu sendiri. Nama saya Siswoyo, tapi banyak mengenal atau memanggil saya itu Pak Wojos. Saya di Kupas sebagai manajer selama 2 bulan yang lalu. Tapi sebelumnya saya banyak di belakang layar, artinya saya masuk struktur itu belum lama.
Kupas adalah kelompok usaha pengelola sampah. Nah, waktu itu salah satu pelopornya adalah Wahyudi Anggoro yang kebetulan sekarang jadi kepala desa. Kemudian tahun 2012 akhir itu Pak Wahyudi jago menjadi lurah. Kemudian program pengelolaan sampah itu dimasukkan menjadi program desa. Pada awal-awal itu namanya bukan Kupas, tapi Satu Bumi. Kemudian secara resmi Kupas itu didirikan tanggal 13 Maret tahun 2013. Kupas terus membenah dan berkontribusi secara penuh dalam mencapai tujuan dibentuknya Kupas di Panggung Harjo. Kontribusi Kupas pada pengurangan sampah sangat dirasakan oleh masyarakat. Terbukti, setiap harinya Kupas mengolah sampah dari masyarakat sebanyak 5 ton. Dengan jumlah yang cukup banyak, Kupas tidak hanya menerima sampah dari masyarakat sekitar saja, namun masyarakat di luar Panggung Harjo juga dapat ikut serta menjadi pelanggan dengan mengikuti prosedur yang telah diterapkan di Kupas Panggung Harjo. Sampah yang diambil oleh Kupas itu kita prioritaskan untuk warga Panggung Harjo. Untuk di luar Panggung Harjo bisa kita terima selagi masih ada kuota untuk masuk di tempat kita. Jadi secara umum bisa semuanya. Jadi tidak membatasi selagi warga Panggung Harjo masih bisa masuk, yang lain juga bisa masuk. Ya, kalau menjadi anggota Kupas itu sebenarnya kita punya mitra namanya Pasti Angkut yang nanti dia mengurusi masalah keanggotaan, retribusi dan segala macam yang berhubungan dengan anggota. Kalau daftarnya mungkin secara online bisa atau langsung ke kantornya, itu bisa ditanyakan di sana. Masyarakat yang ingin bergabung pada keanggotaan di Kupas dapat dengan mudah mendaftar ke Pasti Angkut atau bisa langsung ke kantor Kupas. Dengan adanya Pasti Angkut memberikan pelayanan yang bersih, ramah, dan profesional. Ada keuntungan yang sebelumnya itu tanpa dikelola cuma dibuang, sekarang itu dikumpulkan oleh bank sampah, kemudian dijual ke Kupas, otomatis dapat duit, dapat keuntungan. Dari warga Panggung Harjo itu sudah berdiri 54 bank sampah, namun untuk sementara ini yang aktif itu 21. Artinya masih banyak yang kurang peduli atau kurang simpatik. Dulu itu Pak Lurah ketemu sama Pegadian, kemudian ngobrol-ngobrol, pengen bentuk tabungan emas. Jadi dulunya itu sudah ada bank sampah, tapi belum ada program tabungan emas. Kurangnya kepedulian terkait dengan program yang dijalankan tentu ada di beberapa individu masyarakat setempat. Namun, memupuk kepedulian penting dilakukan setiap saat. Merupakan bukti nyata bahwa masih ada sebagian masyarakat yang sadar akan pentingnya pengolahan sampah. Sampah yang awalnya hanya dibuang begitu saja dapat menghasilkan keuntungan dan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat. Siapa sangka, dengan sampah yang dinilai sebagai ampas dapat menghasilkan sebuah emas. Inovasi ini dilakukan oleh Kupas menjadikan daya tarik tersendiri bagi warga Panggung Harjo. Untuk masyarakat atau siapapun yang ingin menabung emas atau menukarkan sampah menjadi emas, yaitu caranya mereka harus menjadi anggota bank sampah. Menjadi anggota bank sampah bisa dilakukan di tempatnya masing-masing, di area RT atau pedukuhan. Kalau tidak bisa langsung ke Kupas. Sampah yang dikelola oleh Kupas memiliki alur yang terstruktur, sehingga menjadi sampah yang masih dapat didaur ulang nantinya oleh mitra selanjutnya. Alur sampah yang akan dikelola oleh Kupas berasal dari sampah rumah tangga yang bernilai jual. Dalam menabung emas, masyarakat perlu melewati beberapa tahapan alurnya tersendiri. Warga mengumpulkan rosok itu dikumpulkan di bank sampah itu sendiri. Setelah terkumpul dari bank sampah, kemudian pihak bank sampah itu menghubungi ke Kupas.
dari Kupas itu mengambil, kemudian dilakukan penimbangan. Kemudian dari bank sampah itu tadi kan punya data, artinya misalnya si A itu tabungannya jumlahnya itu 500 atau si B 500, itu kemudian datang ke Kupas, itu dimasukkan ke dalam tabungannya mereka satu persatu. Penanganan yang dilakukan seperti Desa Panggung Harjo ini menjadi inspirasi bagi setiap sudut daerah di Indonesia dalam memberikan solusi atas permasalahan darurat sampah pada kehidupan bermasyarakat. Permasalahan seperti ini tidak akan terjadi di Indonesia jika masyarakat sadar akan pentingnya kepedulian dalam menjaga dan mengelola sampah dengan baik. Pengelolaan sampah di Indonesia menurut saya seharusnya dilakukan di tingkat desa ya. Jadi paling enggak di desa itu ada 2 atau 3 pengolahan sampah, mungkin seperti Kupas. Terus untuk masyarakat itu harus ada edukasi untuk memilah sampah dari sumbernya. Dari setiap orang yang memproduksi sampah itu harus bertanggung jawab dengan sampahnya yang dihasilkan. Paling tidak di keluarga itu sudah memilah sampah menjadi 3, jadi residu, anorganik, dan organik. Jadi kalau sudah terpilah 3 macam, itu akan mempermudah pengolahan sampah yang ada di tingkat desa. Jadi ada peran masyarakat dan peran untuk dari pemerintahan, mungkin seperti itu. Ayo kita jaga bumi kita. Bumi kita adalah suatu pinjaman untuk anak cucu kita. Artinya kita minjam, idealnya besok dikembalikan dalam bentuk utuh, tidak rusak. Pengolahan sampah yang baik akan memberikan kemanfaatan yang didapatkan. Panggung Harjo telah berupaya untuk berkontribusi dalam mengurangi penumpukan sampah dengan penyelundupan sampah rumah tangga menjadi tabungan emas melalui bank sampah. Hal ini menjadi dorongan semangat khususnya dalam perwujudan daerah istimewa Yogyakarta sebagai Hamemayu Hayuning Bawana. Yogyakarta dengan keistimewaan di dalamnya akan terasa lebih nyata jika masyarakat dan pemerintah ikut andil memberikan arti dalam tata kelola yang baik. Kontribusi sekecil apapun akan memberikan dampak baik bagi nama Indonesia. Dengan kekayaan dan keindahan panorama alam yang ada, seharusnya sudah cukup menyadarkan masyarakat akan pentingnya memupuk rasa tanggung jawab untuk saling menjaga. Pembuktian nyata Panggung Harjo bahwa sampah bukan hanya ampas, namun sampah dapat dijadikan sebuah emas dengan membangun kesadaran akan pentingnya kelestarian bumi tercinta. Mari ciptakan kebermanfaatan untuk kehidupan di masa depan.